Dan pemirsa, kami akan terus mencoba bergabung kali ini dengan Bapak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB. Selamat siang, Pak Abdul Muhari. Selamat siang, Mas. Baik, apa yang bisa Anda bagi kepada pemirsa Metro TV dan juga masyarakat khususnya yang ada di Bandung Barat terkait dengan musibah longsor ini, Pak? Iya, dari data yang baru saja di-update ke Pusdalop BNPB pukul 10.30, barusan ya 20 menit yang lalu. Tadi sudah disampaikan daerah terdampak itu ada 2 desa, Desa Pasilangu sama Kampung Babakan Cibudah, dan hingga saat ini data kami dari rekap di lapangan itu ada 7 jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan, kemudian ada 83 orang yang masih dalam pencarian. Untuk jumlahnya ini masih terus didata. Kami harapkan bagi warga yang merasa ada kehilangan sanak saudara segera melaporkan ke posko di BPBD di lapangan. Dan secara umum ada 113 jiwa yang terdampak. BNPB saat ini sudah meluncurkan 1 tim reaksi cepat ke lapangan dan kita terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk pencarian dan pertolongan korban hilang, Mas Alvan. Selain tim juga pasti dilengkapi dengan alat-alat yang memungkinkan untuk melakukan proses evakuasi, apalagi banyak korban yang dinyatakan hilang, 80 lebih, Pak. Ya, kita juga membawa 1 drone thermal ya, untuk bisa melihat dari atas situasi medan secara keseluruhan, dan kita harapkan ini nanti bisa berkontribusi pada pertimbangan personil bagi tim SAR gabungan. Total berapa petugas SAR yang dikerahkan di sana, Pak? Ini kami masih terus berkoordinasi untuk tim SAR di lapangan, dan tentu saja tidak hanya personil SAR, juga ada relawan dan tim potensi SAR setempat. Nanti kita akan melihat langsung di lapangan untuk benar-benar melihat apakah hingga saat ini sudah mencukupi atau perlu dipertebal personil dan perangkat di lapangan. Baik, untuk wilayah Cisarua ini bisa dibilang dalam tanda petik adalah supermarketnya bencana, Pak. Apakah BNPB juga melihat kejadian kali ini sebagai dampak kumulatif dari degradasi lahan di kawasan Hulu Bandung Barat ini? Ya, Bandung Barat termasuk salah satu daerah dengan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi basah, baik itu banjir bandang dan longsor tinggi ya di Jawa Barat. Dan karakter dari tanah di tengah ke selatan Jawa Barat ini adalah tanah gembur, artinya porositasnya itu besar. Jadi kalau ada hujan intensitas tinggi maka akan sangat rawan terjadi longsor. Jadi kita harapkan memang benar-benar ini seharusnya lereng-lereng ini benar-benar kita isi dengan vegetasi supaya bisa setidaknya menjadi penahan tanah ya. Pak, sudahkah berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan prediksi cuaca di wilayah Bandung Raya, Pak? Kita terus berkoordinasi dengan BMKG, dan saat ini ada 4 pesawat kita yang terus melakukan modifikasi cuaca. Dan ini harus kita optimalkan dan terus akan kita optimalkan karena memang hingga tanggal 27 nanti rangkaian awan-awan yang bergerak dari Samudra Hindia itu masih cukup banyak, dan kita harapkan kita bisa mengurangi potensi intensitas curah hujan ekstrim nantinya. Sejak kapan sudah dimulai modifikasi cuaca, Pak? Ini dan apakah memang efektif modifikasi cuaca ini? Modifikasi cuaca sudah kita lakukan sejak tanggal 12. Tanggal 12 ya? Itu 2 pesawat, kemudian tanggal 17 kita tambah 1 pesawat, dan sejak tanggal 21 kemarin menjadi 4 pesawat. Evaluasi kami
ini cukup efektif hingga 48%, tetapi tentu saja modifikasi cuaca ini tidak untuk menghilangkan hujan ya, tetapi mengurangi dari hujan ekstrim ke hujan tinggi, dari hujan tinggi ke hujan sedang, dan hujan sedang ke hujan ringan. Baik, tampaknya kami terputus dengan Bapak Abdul Mohari, Kapus Datin dari BNPB terkait dengan dua lokasi di Pasir Langu dan juga di Lembang yang terdampak dari tanah longsor ini, di mana ada puluhan rumah. Dan hingga kini update informasi data yang kami dapat dari BNPB hingga saat ini, hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, ada 7 korban jiwa meninggal dunia. Dan yang sudah ditemukan, ya, maksud kami 7 korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan, dan ada 83 orang yang hingga kini masih dalam pencurian. Tentu saja korban masih terus diupayakan untuk terus dicari, di mana tim SAR gabungan berdatangan ke lokasi bencana, terutama di 2 daerah lokasi terdampak ini, tentu saja menggunakan peralatan untuk mencari para korban yang diperkirakan masih tertimbun tanah longsor, menggunakan drone thermal untuk melokalisir atau mengetahui lokasi di mana kemungkinan korban-korban yang masih hilang ini tertimbun longsor di Kabupaten Lembang. Dan tim SAR gabungan akan segera mencapai lokasi dengan peralatan yang dibawa. Diperkirakan tadi sekitar 20 menit lagi tiba di 2 lokasi yang terdampak bencana ini, pemirsa. Dan BNPB sudah jauh-jauh hari memetakan kawasan Bandung Barat ini sebagai wilayah yang cukup rawan akan potensi kemungkinan terjadinya tanah longsor. Kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan tanah longsor yang terjadi di 2 lokasi yang ada di Bandung Barat ini, pemirsa, di mana puluhan rumah yang ada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, dan juga ada 1 daerah lainnya tertimbun longsor. Dan akibat peristiwa ini, kami update informasi ada 7 orang yang ditemukan tewas dan meninggal dunia, dan 83 orang dilaporkan hilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.